Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Wahyu di Ubay Wahyu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi pembangkit. Silahkan bisa tonton video berikut ini. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang deret kuasa, yang dimana kita sudah mempelajari pada kalkulus mengenai deret Taylor. Di sini kita tidak akan mengulas tentang itu. Tetapi deret Taylor ini di sini kita bisa mendapatkan beberapa formula yang nantinya akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi pembangkit. Adapun beberapa formula yang harus kalian ingat, yang pertama itu adalah formula 211, di mana untuk semua bilangan real X berlaku E pangkat X sama dengan sigma 1 dibagi N faktorial X pangkat N, untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan N-nya 0, berarti 1 dibagi 0 faktorial dikali X pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kalau N-nya 1, berarti 1 dibagi 1 faktorial X pangkat 1 sama dengan X. Kalau N-nya 2, 1 dibagi 2 faktorial X pangkat 2. Dan seterusnya sampai tak hingga. Itu adalah formula yang pertama. Kemudian formula yang ke-212, untuk bilangan real X dengan nilai mutlak X kurang dari 1 berlaku 1 dibagi 1 dikurangi X sama dengan sigma X pangkat N, untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Kalau N-nya 0 berarti X pangkat 0 sama dengan 1. Kalau N-nya 1 berarti X pangkat 1. Kalau N-nya 2 berarti X kuadrat dan seterusnya sampai tak hingga. Itu bisa ditulis 1 dibagi 1 dikurangi X. Kemudian yang formula 213, untuk bilangan real X dengan nilai mutlak X kurang dari 1, di sini berlaku 1 dibagi 1 dikurangi X kuadrat sama dengan sigma N X pangkat N dikurangi 1, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau N-nya 0 berarti 0 dikali X pangkat 0 min 1 ya. Kemudian kalau X-nya 1 berarti 1 X pangkat 1 min 1, hasilnya 1. Kalau N-nya 2 berarti 2 dikali X pangkat 2 min 1 berarti 2X. Kalau N-nya 3 ya berarti 3X kuadrat dan seterusnya. Ini adalah beberapa formula yang nanti kita gunakan dalam menyelesaikan fungsi pembangkit. Kemudian formula yang keempat atau F214 ini merupakan perumuman dari teorema binomial ya. Dimana untuk bilangan real U, bilangan bulat non negatif K, dan juga nilai mutlak dari X itu kurang dari 1, maka berlaku 1 ditambah X pangkat U sama dengan sigma kombinasi K dari U X pangkat K, untuk K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Dimana kombinasi K dari U itu adalah U dikali U kurangi 1 kali U kurangi 2 dan seterusnya, dikali U dikurangi K ditambah 1 dibagi K faktorial apabila K-nya lebih dari 0. Kalau K-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk ke fungsi pembangkit. Apa itu fungsi pembangkit? Ya, definisi dari fungsi pembangkit, misalkan kita punya AN, di mana AN itu adalah 0, A1, A2, A3, dan seterusnya, dan itu merupakan suatu barisan. Maka yang pertama, fungsi pembangkit biasa dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma AN X pangkat N, N-nya dari 0 sampai tak hingga, itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi ini fungsi pembangkit yang pertama ya, disebut dengan fungsi pembangkit biasa. Kemudian fungsi pembangkit yang kedua itu adalah fungsi pembangkit eksponensial, di mana AN didefinisikan Px sama dengan sigma AN X pangkat N dibagi N faktorial. Untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Jadi ada dua fungsi pembangkit biasa dan eksponensial.
Fungsi pembangkit biasa AN itu adalah koefisien dari X pangkat N. Sedangkan pada fungsi eksponen AN itu adalah koefisien dari X pangkat N dibagi N faktorial. Contoh, misalkan kita punya PX, yaitu E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat tambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat barisan, maka PX itu adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1, 1 per 2 faktorial dan seterusnya ya. Jadi ini koefisien dari X pangkat 0 itu adalah 1. Koefisien dari X adalah 1. Koefisien dari X kuadrat 1 per 2 faktorial. Koefisien dari X pangkat 3 1 per 3 faktorial. Koefisien dari X pangkat 4 1 per 4 faktorial dan seterusnya. Sedangkan kalau fungsi pembangkit eksponensialnya itu kan tadi definisinya koefisien dari X pangkat N dibagi N faktorial. Jadi yang ini 1, koefisien dari X per 1 faktorial 1, koefisien dari X kuadrat per 2 faktorial, berarti ini ya 1, koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial itu adalah 1, dan koefisien dari X pangkat 4 dibagi 4 faktorial itu adalah 1, dan seterusnya ya. Jadi ini perbedaan antara fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, proposisi-proposisi penting dalam pemecahan masalah yang melibatkan fungsi pembangkit eksponensial. Jadi ini ada beberapa proposisi yang nanti kita akan gunakan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan fungsi pembangkit eksponensial yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya sama dengan 1 ditambah NX tambah N kuadrat X kuadrat bagi 2 faktorial ditambah N pangkat 3 X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Kemudian yang kedua, E pangkat X ditambah E pangkat negatif X dibagi 2, ini sama dengan 1 ditambah X kuadrat bagi 2 faktorial tambah X pangkat 4 bagi 4 faktorial tambah X pangkat 6 dibagi 6 faktorial ditambah seterusnya. Jadi kalau yang ini pangkat ininya ganjil ya. Sedangkan yang terakhir E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dibagi 2, hampir sama ya, hanya yang membedakan adalah operasinya, yang ini ditambah, yang ini dikurangi. Nah kalau ini pangkatnya yang ganjil, X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya ya sampai tak hingga. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu tulis bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan-barisan berikut. Yang pertama 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, dan seterusnya ya. Ingat bahwa fungsi pembangkit biasa itu definisinya Px sama dengan sigma ANX pangkat N. N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah untuk yang soal pertama ini yang A 0 dikali, berarti ini 0 ya, A0-nya 0, A1X, A1X-nya berarti 0 dikali X0. Kemudian A2-nya 1 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat, berarti 1 per 2 faktorial X kuadrat. Kemudian 1 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh 0 kali 1, 0, 0 dikali X0, diperoleh 1 dibagi 2 faktorial X kuadrat, ditambah 1 dibagi 3 faktorial X pangkat 3, ditambah 1 dibagi 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini mendekati dengan bentuk pada formula F211 yaitu E pangkat X ya. Dimana E pangkat X itu 1 ditambah X ditambah 1 dibagi 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Sehingga di sini kita tinggal menambahkan 1 ditambah X. Dan kita kurangkan dengan 1 sama dikurangkan dengan X. Sehingga 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat tambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya dikurangi X dikurangi 1. Nah yang di dalam kurung ini itu sama dengan E pangkat X. Kemudian dikurangi X dikurangi 1 sehingga
fungsi pembangkit biasa dari 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, dan seterusnya itu adalah Px sama dengan E pangkat X min X min 1. Kemudian yang B 1, 2, 4, 6 dan seterusnya 2N. Nah di sini 0 kali 1 0, kemudian 2 dikali X 2X, 4X kuadrat, 6X pangkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian 0 kali 1 0, yang ini 2x, 4x kuadrat. Nah kalau yang bentuk 2x tambah 4x kuadrat tambah 6x pangkat 3 di formula pada materi sebelumnya itu mendekati formula 213, yaitu kita bisa mengubah bentuk ini ke bentuk F213 dengan mengeluarkan atau mendistribusikan 2x-nya ya. Jadi 2x-nya keluar, ini tinggal 1, ini 2x keluar tinggal 2x, ini 2x keluar tinggal 3x pangkat 2 dan seterusnya. Nah bentuk yang dalam kurung ini itu sama dengan 1 per 1 min x kuadrat, sehingga 2x dikali 1 ditambah 2x tambah 3x kuadrat dan seterusnya itu sama dengan 2x dibagi 1 dikurangi x pangkat 2. Ini adalah fungsi pembangkit biasanya ya. Kemudian soal yang kedua, contoh yang kedua, tulis bentuk sederhana fungsi pembangkit eksponensial dari barisan-barisan berikut. Yang pertama 0, 1, 0, 1 dan seterusnya ya. Nah, kalau FPE itu Px sama dengan sigma AN X pangkat N dibagi N faktorial, N-nya dari 0 sampai tak hingga ya. A0-nya di sini 0. Nah, A0-nya 0 berarti nanti 0 ya. Kemudian A1-nya 1 berarti X. Kemudian A2-nya 0 dikali X kuadrat per 2 faktorial 0. A3-nya 1 dikali X pangkat 3 dibagi 3 faktorial adalah X pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian A4-nya 0 dan seterusnya. Kemudian A5-nya 1, jadi X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Nah bentuk ini tadi kita sudah mengetahui beberapa proposisi. Nah bentuk ini sama dengan formula 223 ya. Jadi setengah dikali E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X. Ini merupakan fungsi pembangkit eksponen dari bentuk yang pertama ini, dari barisan yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, di sana diketahui AN sama dengan N. Nah, di sini bentuk Px-nya untuk eksponensial adalah sigma AN X pangkat N dibagi N faktorial. Di mana AN-nya diketahui adalah N, kita tinggal substitusikan. Jadi N X pangkat N dibagi N faktorial. Supaya bisa diubah ke bentuk E pangkat X, maka ini N-nya kan biar N-nya hilang, maka N faktorial ini bisa diuraikan. Sehingga N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 faktorial. Sehingga N ini nanti bisa dicoret. Nah, karena di sini N-nya min 1, maka di sini pangkatnya juga harus N min 1. Supaya pangkatnya N min 1, maka di sini satunya dikeluarkan. Jadi ini X, ininya jadi X pangkat N min 1. Kemudian yang ini N-nya dicoret, jadi sigma X pangkat N min 1 dibagi N min 1 faktorial, N-nya dari 1 sampai tak hingga ya. Jadi ini N-nya dari 1 karena di sini N-nya udah berubah ya. Sampai tak hingga ya, dikali dengan X. Nah X-nya masih utuh. Kemudian bentuk ini itu sama dengan E pangkat X. Jadi E pangkat X itu kalau ininya dari 0 berarti ini N, ini N. Kalau ininya dari 1, ininya N min 1, N min 1. Kalau ininya N-nya dari 2 berarti ini N min 2, ini N min 2 dan seterusnya ya. Jadi Px-nya adalah X dikali E pangkat X. Kemudian contoh yang ketiga, Px adalah fungsi pembangkit biasa dari AN. Tentukan AN jika Px-nya adalah 2 dibagi 1 dikurangi X ditambah 3x kuadrat tambah 6x tambah 1. Nah di sini kita bisa sederhanakan, kita bisa samakan penyebutnya. Penyebutnya 1 dikurangi X, maka semua suku ini kita kalikan dengan 1 min X. Sehingga 2 ditambah 3x kuadrat dikali 1 min X ditambah 6x kali 1 min X ditambah 1 dikali 1 min X dibagi 1 min X ya. Ini kita uraikan, 2-nya masih tetap, 3x kuadrat kali 1 3x kuadrat. 3x kuadrat kali negatif 3x pangkat 3, 6x kali 1 6x, 6x kali negatif 6x kuadrat. 1 kali 1 1, 1 dikali negatif X dibagi 1 dikurangi X ya. Kemudian kita sederhanakan, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 6x dikurangi X 5x, 3x kuadrat dikurangi 6x kuadrat negatif 3x kuadrat,
dikurangi 3x pangkat 3. Ini sama dikali dengan 1 dibagi 1 min x. Nah, bentuk 1 dibagi 1 min x itu sama dengan sigma x pangkat n, n-nya dari 0 sampai ta hingga berdasarkan formula 212. Selanjutnya kita uraikan ya, kita distribusikan. Jadi 3 dikali sigma x pangkat n, n-nya dari 0 sampai ta hingga, 5x dikali x pangkat n, sigma x pangkat n, n-nya dari 0 sampai ta hingga, kemudian negatif 3x kuadrat ini dikalikan dengan sigma x pangkat n, n-nya dari 0 sampai ta hingga, kemudian negatif 3x kuadrat, negatif 3x pangkat 3 kita kalikan dengan sigma x pangkat n, n-nya dari 0 sampai ta hingga. Kemudian yang ini ada 5x-nya ya, jadi ini x-nya pangkat 1, kita gabungkan dengan yang ini, jadinya x pangkat n plus 1. Ini pangkat 2, sehingga ini menjadi x pangkat n plus 2. Ini pangkat 3 menjadi x pangkat n plus 3. Nah, supaya kita sederhanakan, supaya ini bentuknya pangkatnya n semua, nah maka yang ini, yang n plus 1 ini, kita ubah n-nya mulai dari 1. N-nya mulai dari 1, berarti semua yang ada n-nya kita kurangi 1. Ini dikurangi 1, hasilnya n ya. Kemudian yang ini, karena n plus 2, biar ini hasilnya n, kita kurangkan 2, maka n-nya kita mulai dari 2. Yang ini, n plus 3, supaya mulainya ini, supaya pangkatnya n, berarti dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 sehingga n-nya mulainya dari 3. Setelah ini, oke. Kita peroleh tadi paling terakhir ini ya. Dengan demikian AN dari EPB di atas adalah, nah kalau N-nya 0, kalau N-nya 0 itu hasilnya 3 ya, AN-nya 3. Kalau misalkan N-nya 1, berarti mulainya dari sini ya. Kalau N-nya 1 berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kalau N-nya 2, N2 berarti ini ya. Kalau N-nya 2 berarti ya 3 ditambah 5 dikurangi 3, hasilnya 5. Kalau n-nya 3 sampai ta hingga berarti lebih dari atau sama dengan 3 ya. Di sini 3 ditambah 5 dikurangi 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi ini adalah AN dari fungsi pembangkit biasa di atas tadi ya. Kemudian soal yang terakhir, contoh soal yang keempat, carilah AN jika fungsi pembangkit eksponen Px sama dengan 1 ditambah x kuadrat pangkat K. Nah ini P sama dengan 1 ditambah x kuadrat pangkat K, kita bisa uraikan dengan menggunakan teorema binomial sehingga berubah bentuknya menjadi sigma kombinasi n dari K x kuadrat pangkat n, dimana n-nya dari 0 sampai K ya. Kemudian ini kita kalikan, berarti x pangkat 2n. Kemudian karena kita ini eksponensial itu AN-nya itu adalah koefisien dari x pangkat n dibagi n faktorial. Maka karena di sini tidak ada n faktorial, kita kalikan dengan n faktorial dibagi n faktorial. Sehingga sigma n faktorial kombinasi n per 2 dari k x pangkat n dibagi n faktorial, n-nya dari 0 sampai k. Dengan demikian AN dari fungsi pembangkit eksponensial, AN itu kan koefisien dari x pangkat n dibagi n faktorial, sehingga AN-nya itu adalah yang ini ya, n faktorial dikali kombinasi n per 2 dari k. Ini untuk 0 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan k. Tapi kalau misalkan n-nya lebih dari k, itu hasilnya 0 ya, karena tidak ada hasilnya. Ya, itu adalah contoh-contoh soal tentang fungsi pembangkit. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga materi ini bisa dipahami. Dan untuk video selanjutnya saya akan membuat penjelasan tentang fungsi pembangkit untuk permutasi, kemudian untuk kombinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.